Halo guys, perkenalkan nama saya Jerien, NPM saya 251083. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan HTN dari yang ke-8 sampai yang ke-11. Nah, di pertemuan 8 ini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Polri. Nah, yang pertama adalah pengertian dari Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Lalu ada beberapa kewenangan dari Mahkamah Agung itu sendiri menurut pasal 20 UU 48 tahun 2009. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi, lalu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri. Lalu selanjutnya, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, pengertian dari Mahkamah Konstitusi ini, dia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Lalu ada beberapa kewenangan atau kewajiban dari Mahkamah Konstitusi ini menurut pasal dari 29 UU 48 tahun 2009. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi ini menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945. Lalu Mahkamah Konstitusi juga berhak memutus sengketa kewenangan dari lembaga negara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memutus pembubaran dari partai politik yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial ini juga berwenang mengusulkan pengangkatan kepada hakim dan juga mempunyai wewenang yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan dan juga dari perilaku hakim. Selanjutnya ada Polri. Nah, Polri ini adalah Kepolisian Nasional yang ada di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Lalu ada beberapa tugas pokok dari Polri ini sendiri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, selanjutnya menegakkan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang partai politik. Apa itu pengertian dari partai politik? Partai politik itu adalah organisasi politik yang menjalani ideologi ataupun pengertian lainnya adalah sekelompok orang yang mempunyai nilai-nilai atau cita-cita yang sama. Bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai asas yang sama ataupun tujuan yang sama dalam bidang politik. Ini adalah fungsi dari partai politik. Yang pertama adalah sarana sosialisasi politik. Maksud dari sarana sosialisasi politik ini, partai politik itu sendiri berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi dari anggota masyarakat sebagai warga negara. Nah, fungsi selanjutnya dari partai politik itu sebagai sarana rekrutmen politik. Maksudnya di sini partai politik itu sendiri melakukan seleksi untuk pengangkatan seseorang yang bertugas melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik yang pada umumnya pemerintahan secara khusus. Fungsi dari partai politik itu adalah sebagai sarana komunikasi politik. Maksudnya di sini sebagai sarana komunikasi politik, partai politik ini berusaha untuk menghubungkan antara arus informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Juga partai politik ini sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Politik yang terakhir adalah sebagai sarana partisipasi politik. Sebagai sarana partisipasi politik, partai politik ini menjadi sarana bagi masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Bicara mengenai pemilu, pengertian dari pemilu itu sendiri adalah proses dari memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu. Nah, jabatannya itu pun beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, wakil rakyat, atau sebagai pemerintahan sampai kepala desa. Ada beberapa fungsi dari pemilu. Yang pertama adalah pemilu sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Nah, dengan adanya pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil ini yang akan menentukan siapa yang akan memegang dari pemerintahan tersebut. Fungsi dari pemilu itu sendiri adalah sebagai sarana membentuk perwakilan politik.
Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Nah, sebagai tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas dari para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Pengertian dari warga negara. Warga negara adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, ataupun sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu sendiri. Beberapa unsur dari warga negara itu sendiri. Yang pertama adalah unsur dari darah keturunan. Unsur dari darah keturunan ini maksudnya adalah orang tua yang menurunkan atau menentukan dari kewarganegaraan dari seseorang. Selanjutnya adalah unsur daerah tempat kelahiran. Yang dimaksud di sini adalah seseorang ditentukan kewarganegaraannya berdasarkan di mana ia dilahirkan. Selanjutnya adalah unsur pewarganegaraan, di mana seseorang ini berkewarganegaraan asing, lalu dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu yang ada di negara tersebut. Beberapa persyaratan untuk pengajuan kewarganegaraan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun, lalu saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut selama 5 tahun atau paling singkat 10 tahun. Lalu selanjutnya sehat jasmani dan rohani, lalu dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang, lalu tidak pernah dijatuhi hukum pidana atau diancam lebih dari 1 tahun, lalu tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Lalu ada beberapa alasan hilangnya kewarganegaraan dari seseorang. Yang pertama, ia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, lalu ia tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, lalu ia dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri, lalu seseorang tersebut masuk ke dalam dinas tentara asing baik secara sukarela ataupun tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Perolehan kembali dari kewarganegaraan. Yang pertama itu kita harus mengajukan permohonan melalui naturalisasi. Lalu kehilangan karena bertempat di luar negeri 5 tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan, dapat mengajukan permohonan kepada menteri atau perwakilan dari Republik Indonesia. Lalu kehilangan karena perkawinan dapat diajukan dengan mengajukan permohonan bila bercerai atau pasangan mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dengan adanya pasal tersebut, semakin mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia juga harus menaati peraturan yang ada di Indonesia. Lalu, apa itu pengertian dari negara hukum? Negara hukum itu sendiri adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan yang berlaku di negara itu. Nah, jika seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap telah melanggar peraturan yang ada di negara tersebut. Ciri-ciri dari negara hukum itu sendiri, yang pertama adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, hukum sebagai patokan dari segala bidang, dan yang terakhir adanya perlindungan dan pengakuan HAM atau hak asasi manusia. Hubungan negara hukum dan HAM ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri bahwa salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap HAM. Nah, dalam negara hukum, HAM itu terlindungi. Nah, jika dalam suatu negara hukum HAM itu tidak dilindungi, maka negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara diktator atau pemerintahan yang sangat otoriter. Nah, perlindungan terhadap HAM itu sendiri dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut. Nah, dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.